Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang update harga Bitcoin hari ini yang mana mengalami penurunan cukup dalam ya. Dari kisaran harganya itu di awalnya di 2 hari atau 3 hari ke belakang, yaitu bertahan di support terkuat sekitar 600 juta dan sekarang udah turun ke 560 jutaan. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang. Dan gue menyarankan kepada kalian untuk share juga ke teman-teman kalian karena banyak informasi yang mungkin bisa kalian gunakan dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita masuk ke chart Bitcoin dulu terlebih dahulu. Gue mulai dari chart harian dulu ya, jadi chart daily. Yang mana di minggu kemarin gue menggambarkan sebuah rectangle atau kotak di mana area tersebut yang gue analisa sebagai support terkuat yang terakhir ya. Dan kalau kalian lihat di sini dari tanggal 5 Januari dia masuk ke support terkuat tersebut sampai dengan tanggal 19 Januari yang mana itu merupakan range sekitar 2 minggu ya. 2 minggu dari tanggal 5 sampai tanggal 18 dan 19. Kemudian sampai akhirnya dia break di tanggal 20 dan 21. Dia break dari support karena close hariannya di situ yang menandakan kemungkinan besar dia akan turun lagi lebih dalam ya. Kenapa gue bilang bisa turun lagi lebih dalam? Kalau kalian perhatikan di sini. Di sini tuh nggak ada support terkuat ya di daerah sini. Nah kalau kalian lihat di 30 di bawah 40 ribu lah katakanlah, ini nggak ada support terakhir di sini. Support terakhirnya yang terkuat adalah di sini. Kalau teman-teman lihat, jadi bisa gue gambarkan sedikit mungkin ya. Kalau teman-teman lihat, support terkuatnya ada di daerah sini yang terakhir ya. Nah kurang lebih di sini. Support terkuat terakhir itu ada di area 31 sampai sekitar 35.000. Dia cukup lama ya konsolidate dari Mei 17 sampai dengan 26 Mei, hampir 1 bulan. Jadi kemungkinan kalau dia yang pertama adalah close tadi, pertama close hariannya besok katakanlah dia close di bawah hari ini, misalkan di bawah 39.000, dia katakanlah close di 38.000 kemudian 37.000. Kemungkinan besar dia akan turun lagi lebih dalam dan kita harus melihat konfirmasi di close weekly-nya atau candle mingguannya ya. Kemungkinan dia akan menyentuh support terakhir di sekitar 32.000. Walaupun kemungkinannya kecil ya. Di sekitar support terkuatnya tuh di sekitar seginilah. Katakanlah di ya 31 sampai 34 atau 35.000 katakanlah seperti itu ya. Itu worst case skenario ya. Jadi gue nggak pengen juga sih sebenarnya gitu, karena kalau teman-teman lihat turunnya segini aja kondisi marketnya semuanya merah ya. Walaupun ada beberapa yang hijau masih T-Full, kemudian Luna, Beta juga masih oke sebenarnya. Tapi secara langsung ini berimpact besar kepada koin-koin yang lainnya, altcoin sudah jelas seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat ya, market cap Bitcoin sendiri 38% menurut CoinGecko, yang mana sebenarnya nggak terlalu baik ya, karena beberapa hari ke belakang itu sempat nyentuh 36 dan 35%. Itu yang bikin si altcoinnya tuh masih stay gitu. Tetapi di 38% Bitcoin market cap dominance-nya dan ditambah harganya turun, itu kemungkinan dia bisa nyentuh ke angka yang lebih bawah lagi. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Saran dari gue adalah tetap wait and see. Jadi kita menunggu aja. Harapan gue sih adalah ketika dia udah sampai katakanlah 39-38 ribu, dia konsolidate sebentar terus dia naik lagi ya. Jadi bentuk apa ya, dia membentuk support baru lah dikatakan di area sini gitu. Jadi dia sebenarnya cuma false breakout 2-3 hari dia balik lagi gitu ke atas. Itu harapan kita ya, tapi sesuai ilmu yang dipelajari dalam menganalisa chart, kemungkinan
dia bakal bisa turun lebih dalam lagi ya, sampai ke sekitar 30 atau 35 ribu dolar, yang mana itu hal yang cukup tidak baik dan tidak kita harapkan dari banyak orang ya. Tetapi kita tetap nggak bisa memprediksi harga pasar. Siapa tahu memang ini kesempatan yang baik untuk para whales beli gitu. Jadi mereka beli di sini dan harganya bisa tiba-tiba pump lagi gitu, sedikit demi sedikit naik lagi gitu. Kita nggak tahu ya. Kayak gitu. Kemudian gue mau coba bahas sedikit. Kita udah lihat ya si market BTC-nya kurang baik lah. Kita tetap tunggu closing candle weekly yang pertama dan closing candle harian untuk 2-3 hari ke depan. Itu baru bisa menentukan kita bisa beli atau enggak, termasuk bisa beli altcoin atau enggak ya. Kalau gue gambarkan secara sederhana aja, mungkin pakai regression trend dari tanggal 1 Januari lah katakanlah. Ini udah jelas ya, trennya tuh turun banget gitu. Dan ya kalau menggunakan regression trend aja, kalau teman-teman lihat ya, sampai nyentuh paling bawahnya aja saat ini gitu, itu bakal turun sampai 37.500 dolar, yang mana masih bisa turun lebih dalam lagi ya. Ini udah lumayan tajam chartnya kalau teman-teman lihat. Jadi tetap sekali lagi saran dari gue adalah wait and see aja dulu, jangan masuk ke market. Ya kalau udah loss atau udah rugi ya di staking aja teman-teman. Tapi tetap aja ya teman-teman, ini gue bukan financial advisor atau apapun itu. Jadi teman-teman tetap lakukan riset kalian sendiri. Gue mau bahas satu koin lagi nih. Satu koin yang cukup mengejutkan ya ketika Bitcoin seminggu ini tuh sideways kemudian cenderung turun. Ada satu koin nih, koin T-Full ya. T-Full, Theta Fuel. Jadi koin ini mengalami sedikit kenaikan gitu di saat yang lain tuh turun. Walaupun ada beberapa ya, ada FTX, ada BitTorrent, BTT kalau teman-teman tahu. Tapi gue akan bahas sedikit tentang Theta Fuel. Jadi T-Fuel di sini kalau teman-teman lihat juga di sini dia sebenarnya belum terlalu berimpact ya. Udah sampai ke 0,22% hijaunya. Kalau Bitcoin mungkin malam ini atau besok merah lagi, kemungkinan dia ikut turun juga ya. Tetapi dia dalam 7 hari ini udah mengalami kenaikan sekitar 7,3%. Yang mana trennya dia naik sendiri gitu dibanding yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya chartnya ini bagus banget ya. Bagus banget kalau dari bentuknya. Kalau teman-teman lihat ada kemungkinan dia bakal naik gitu. Lawan arus lah katakanlah, lawan arus. Tapi tetap wait and see juga ya. Maksudnya lawan arus adalah ketika dia candlenya full merah, di sini ada kemungkinan dia sedikit hijau ya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini tren belinya cukup tinggi ya, kemudian cukup tinggi lagi. Dan walaupun di sini kalau teman-teman perhatikan tren jualnya rendah di bawah ini, tetapi batangnya tuh cukup tinggi ya. Jadi mungkin volumenya nggak terlalu berpengaruh gitu, karena banyak yang jual ekstrim aja. Dan kalau teman-teman lihat dari gua akan gambarkan regression channel juga dari tanggal 1 Januari sampai hari ini. Nah, sebenarnya dia cenderung turun, tetapi nah kalau teman-teman lihat dia sebenarnya lagi berusaha buat break dari pola yang sedikit turun ini ya. Di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal lagi. Dan secara teori juga kalau dia semakin sering menembus batas atasnya ya, ini udah 3 hari gagal, kemungkinan dia bakal nyentuh lagi gitu. Dan teman-teman bisa consider untuk masuk gitu ke marketnya. Tapi tetap ya, mungkin nggak hari ini, jadi bisa tunggu besok atau lusa. Waktunya bisa kapan aja. Yang pasti tunggu juga dari si Bitcoinnya itu sendiri ya, harga BTC-nya ini. Kalau dia sideways di situ, kemungkinan dia nanti si T-Fuel ini bakal naik, walaupun jumlahnya kecil lah. Katakanlah target yang kita buat nggak bakal terlalu ngeri-ngeri gitu ya, nggak bakal terlalu ekstrim. Kita akan coba mengambil targetnya sampai ke regression trend yang paling atas aja sampai saat ini dia turun ya. Kemungkinan kan dia udah beberapa hari ini nyentuh ke atas dan dia gagal ya.
Jadi kemungkinan ketika dia udah sampai di bagian sini, di bagian regression trendnya itu di $0,1998, yang mana kurang lebih di sekitar 9 atau 10% dari target per hari ini ya di sini. Nah, teman-teman bisa masuk sih di T-Fuel ini ya. Tapi tetap ya gunain mungkin kalau yang walaupun spot gitu, tetap ya gunain stop loss kalian aja gitu. Ya kalau resikonya 10% ya kemungkinannya 10% juga buat stop lossnya gitu. Resiko stop loss 10%, kemudian targetnya 10%, kayak gitu. Cukup lawan arus si T-Fuel ini udah seminggu ini udah menunjukkan performa yang cukup bagus ya. Oke, gitu aja dulu. Dan tetap, walaupun bagaimana juga gue bukan financial advice, sekali lagi gue tidak memberikan saran apapun. Ini hanya saran menurut pendapat pribadi ya. Jadi bukan paksaan. Dan jadi teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini biar dapet informasi-informasi tentang kripto, tentang tips and tricks apapun itu yang bisa teman-teman ambil dan mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Oke, see you on the next video guys. Ciao.